Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku sekalian saya muliakan, kita berada dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Dia yang telah memperkenankan kita untuk berada di taman surga di dunia, kelak akan mengumpulkan kita bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf sekali lagi berdesak-desakan, tapi kalau kita baca ayatnya dalam Al-Quran tentang tata cara menuntut ilmu, memang kayaknya mesti desek-desekan. Idza qila suzu fansuzu, kan begitu ya? Kalau di majelis ilmu disuruh lebar-lebarin tempat, disuruh kasih tempat buat yang lain, fansuzu kata Allah, maka kasihlah tempat buat orang lain, gitu. Kayaknya memang berarti nuntut ilmu tuh emang mesti agak desek-desekan gitu deh. Nggak bisa selonjoran, nggak bisa senderan, nggak bisa apa lagi. Walaupun kondisi apapun, yang ngantuk sih tetap bisa tidur. Ibu-ibu nggak tahu loh rasanya jadi saya. Saya suka ngelihat style tidur dalam segala macam jenisnya. Ada yang saya nggak bisa bedain, itu lagi khusyuk apa ngantuk. Sama-sama menunduk dalam. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, kita akan segera masuk kepada kajian kita hari ini sampai sudah kita di saat hisab. Masya Allah, dalam seri perjalanan masa depan yang kita bahas di tahun ini, dari sejak kematian sampai kepada kubur, sampai kepada kiamat, sampai kepada mahsyar beberapa sebulan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki kepada saat hisab, saat segala sesuatu diperhitungkan, ketika segala sesuatu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, untuk lebih kebermanfaatan ilmu ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Dengan ini kita minta ilmu kita tidak menjadi sesuatu hal yang kita dengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri begitu aja, akan tetapi Allah SWT bagikan kepada kita insyaallah kemanfaatan dalam ilmu kita, disimak dengan kedua telinga kita, diresapi dengan seluruh akal pikiran kita, kita masukkan menjadi cahaya yang memandu kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikunniyah salihah jami'ah syamilah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al fil afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman sekaligus sekalian saya muliakan, manusia berada di padang mahsyar untuk waktu yang sangat-sangat lama. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu ya. Ketika mereka sudah mengalami masa yang sangat lama tersebut, mulailah kemudian mereka berinisiatif untuk meminta pertolongan. Saudaraku sekalian, mereka pun kemudian perwakilan dari para umat sepanjang zaman berdatangan kemudian kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka bilang, nih kita semua nih anak keturunan Adam nih,
kalau ada yang bertanggung jawab sama kita untuk memindahkan kita ke marhalah yang berikutnya, pastilah dia adalah kakek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam. Mari kita pergi kepadanya. Mereka pun kemudian datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bilang, nafsi nafsi, saya nggak tahu nih gimana nyelamatin kalian. Coba datang ke Nabi Nuh. Datanglah mereka kemudian kepada Nabi Nuh. Sehingga sekalian, kabarnya dari satu nabi ke nabi yang lain memerlukan waktu 40 tahun. Nabi Nuh kemudian bilang, ya Allah, saya nggak tahu dah nyelamatin yang lain-lain. Saya lagi kepikiran sama diri saya sendiri. Karena saya dulu mendoakan buruk pada kaum sahabat saya, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina diyara. Ya Allah, jangan sisain satu rumah dari orang kafir kecuali engkau hancurkan semuanya, ya Allah. Mintalah kepada Nabi Musa, mintalah kepada Nabi Ibrahim. Dia lebih baik daripada aku, dia nabi yang lebih baik daripada aku. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, aduh saya nggak tahu tuh. Cobalah datang ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang, saya nggak tahu. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa bilang, saya nggak tahu. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Sampai ketika datang kepada Nabi Muhammad, analaha, analaha. Kata Nabi Muhammad, sayalah orangnya yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian berkenan untuk memindahkan kita ke marhalah yang berikutnya, yaitu marhalah hisab. Saudara sekalian, Nabi kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan. Nabi itu berada di bawah naungan arsy-Nya, di bawah kisah beliau, di bawah naungan, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat khusus, sangat-sangat spesial. Nabi sujud di sana sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, irfa ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kamu mau, berikan syafaat kepada siapapun yang kau kehendaki. Ya Allah, kasihan orang-orang yang berada di padang mahsyar, pindahkanlah mereka kepada marhalah selanjutnya. Maka Allah pun kemudian berkehendak untuk memindahkan mereka dari mahsyar ini menuju kepada sa'atul hisab. Saudara sekalian saya muliakan, sa'atul hisab ini ada waktunya nih. Orang itu kemudian diambilin satu demi satu sama malaikat buat acara pelaporan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diberdirikan di hadapan Allah. Enggak ketemu, enggak melihat, tapi diberdirikan di hadapannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Enggak ada translator, enggak ada perantara, enggak ada penghalang, enggak ada siapapun. Ini benar-benar antaramu sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya apa? Tanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah kasih umur sama kamu? Telah kasih kehidupan sama kamu? Iya ya Allah. Terus kamu pakai buat apa? Mata kamu dari aku kan, kata Allah. Iya ya Allah. Kamu pakainya buat apa? Telinga kamu dariku kan? Iya. Makainya buat apa? Uang kamu dari mana kamu dapat? Dipakainya buat apa? Ya Allah. Teman-teman saya sekalian, serem benar. Itu yang ditanya-tanya pertama kali adalah para nabinya Allah SWT. Allah ceritakan pertanyaan yang sangat dramatis, saudaraku sekalian, kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai-sampai nih guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, ya Allah, kalau pertanyaan sama Nabi Isa aja segitu dramatisnya,
segitu nakutinnya. Bagaimana modelnya pertanyaan sama kita? Allah ceritakan dalam Al-Quran, qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nabi Isa dipanggil sama malaikat, dibawa Nabi Isa malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sendirian antara Allah sama Nabi Isa, enggak ada yang lain-lain. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa udah berada di hadapannya, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Kabarnya saudara sekalian, Allah itu nanti akan manggil kita dengan nama-nama kita. Karenanya penting bagi para orang tua untuk memberi nama yang bagus buat para anak-anaknya. Katanya Nabi Muhammad SAW, sammu auladakum bismin hasan fa innahum sayunadawna yawmal qiyamah bi asma'ihim. Beri namalah anak-anak kalian dengan nama-nama yang bagus. Nanti mereka di hari akhirat akan dipanggil sesuai dengan nama-nama mereka waktu di dunia. Jadi dipanggilin atu-atu, dibawa sama malaikat satu-satu saat laporan pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian saya muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil setiap orang namanya dan bin ibunya. Bukan bapaknya. Semuanya akan dipanggil dengan bin ibunya. Baik laki-laki bin ataupun perempuan binti ibunya, teman-teman sekalian. Saya Halimah binti Nur. Kamu siapa bin siapa binti siapa? Suamimu siapa bin siapa? Ibunya. Ibunya. Kenapa? Kenapa Allah panggil berdasarkan nama ibunya? Karena mohon maaf saudara sekalian saya muliakan, enggak semua orang punya bapak, tapi semua orang pasti punya ibu. Kan lahirnya enggak keluar dari gentong. Lahirnya kan dari seorang ibu saudara sekalian. Karenanya kemudian dipanggil sesuai dengan nama ibunya. Yang pasti orang semua punya ibu, belum tentu punya bapak. Maksudnya belum tentu dalam pernikahan yang sah sehingga bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Tapi ibu, semua yang melahirkan dia berarti ibunya. Kan begitu ya? Saudara sekalian saya muliakan, nah si ibu ini nanti nih, kenapa Allah memanggil dengan nama ibunya? Kenapa? Karena Allah mau menutupi aib-aib para anak zina yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukan anak zina yang bertaubat, anak zina yang baik, anak zina yang hidupnya terjaga. Kalau ada anak zina, walaupun dia keluar dari hasil perzinaan, tapi hidupnya baik, terjaga dan lain sebagainya, sekalian sampai jadi hamba Allah SWT yang bertakwa. Kalau dipanggil yang lain-lain dengan nama bapaknya, dia dengan nama ibunya, kan kesian. Allah mau nutup aib-aib orang tersebut sampai Allah samaratain semua dipanggil dengan nama ibunya. Tidakkah kau lihat bahwa Allah pun tidak peduli dari mana kamu berasal? Allah hanya peduli bagaimana kamu menjalani kehidupan. Bahkan jika dari anak zina sekalipun kamu berasal, saudara sekalian, tidak menutup kemungkinan bagimu untuk menjadi hamba Allah yang solehah. Karena jangan pernah merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah merasa khawatir dari pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyayangimu. Makanya sampai ada satu anak nangis-nangis sama saya datang. Dia bilang, "Ustazah, saya baru tahu kalau ternyata saya adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Dan ternyata laki-laki yang sekarang saya panggil bapak itu adalah bukan ayah saya. Ayah saya secara biologis adalah seseorang yang ibu saya hamil di luar nikah dengannya sebelum menikah dengan bapak saya yang sekarang." Ya Allah Ustazah, sedih bener hati saya. Saya ternyata bukanlah seorang anak yang diinginkan oleh orang tua saya. Ibu sekalian saya muliakan, saya bilang sama dia,
Nah, kamu bisa jadi tidak diinginkan oleh orang tuamu. Akan tetapi kamu tidak akan ada di atas muka bumi ini kecuali jika kamu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu. Tuhan kita. Adakah sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Bisakah seorang anak lahir tanpa izin Allah? Digugurin bolak-balik juga kalau Allah maunya tetap lahir, lahir aja, Bu. Betul nggak? Makanya ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini buat para adik-adik juga nih, mikirnya yang panjang deh. Jangan karena kenikmatan sesaat kamu kemudian mau-maunya mengorbankan dirimu, mengorbankan anakmu, mengorbankan kehormatanmu, mengorbankan kemuliaanmu, mengorbankan agamamu. Itu adalah perkara haram. Perkara haram. Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat akan nutup aib-aib anakmu, tapi aibmu yang berbuat zina tersebut tidak ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai pernah dengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, andai ada seorang pezina, tapi meskipun dia pernah berzina waktu di dunianya, dia juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Saya kan begitu ya? Nanti di hari akhirat sesudah dosa-dosa zinanya itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Amal kebaikan dia dan kematian dia misalnya dalam keadaan husnul khotimah itu saja akan membuat dia masuk ke dalam surga. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak ada orang masuk surga dengan menundukkan kepala illa ashabuz zina, kecuali pelaku zina waktu di dunia. Sampai masuk surga pun kepalanya nunduk. Sehingga orang di surga tahu kalau ada orang masuk surga kepalanya nunduk, nih dia nih pezina waktu di dunia. Sampai masuk surga aja masih malu, teman-teman sekalian. Masuk surga aja masih malu. Kalau sampai kamu hamil, anakmu aibnya ditutupin sama Allah SWT, sebab anakmu nggak dosa. Yang dosa adalah dirimu. Yang dosa dirimu. Dan karena kamu berbuat dosa tersebut, bahkan sampai masuk surga pun Allah tetap kasih athar, Allah tetap kasih kesan, Allah tetap kasih pengaruh, efek dari perbuatan haram tersebut yang Allah sebut sebagai fahisyah, sebagai perbuatan yang menjijikkan itu, dengan dia masuk surga pun masih dengan menundukkan kepalanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak turunan kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari perzinaan, dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari minuman keras, dijauhkan dari semua apapun yang menghalangkan mereka dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Isa dipanggil sama Allah, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Adakah kamu mengatakan kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah? Aku lihat, kata Allah, umatmu nih, orang Nasara, banyak sekali yang kemudian menyembahmu atau menyembah ibumu. Emang kamu ngomong sama mereka, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah? Allah Tuhan Bapa, ibuku Tuhan ibu, aku Tuhan anak. Kamu ngomong begitu, wahai Isa, kepada umatmu? Saudaraku sekalian saya muliakan, saya baca tadi pagi di salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Isa diem, gak bisa jawab pertanyaan tersebut setahun. Dari gugupnya, dari paniknya, teman-teman saya sekalian. Entah apakah memang benar-benar setahun atau rasa lamanya tuh kayak setahun gitu. Dari paniknya Nabi Isa alaihissalam, dari gugupnya Nabi Isa nih kayak yang gitu, setahun. Baru kemudian dijawab sama Nabi Isa, ya Rabb, ma qultu lahum illa ma amartani bih, an i'budullah rabbi wa rabbakum. Ya Allah, kata Nabi Isa, saya nggak pernah nyampein sama umat saya kecuali yang kau perintahkan untuk sembah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah. Aku nggak pernah bilang begitu ya Allah. Aku hanya bilang sama mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua satu-satunya.
qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, kalau saya pernah ngomong kayak begitu, Engkau pasti juga udah tahu ya Allah. Bukankah Engkau tahu segala sesuatu tentangku dan aku tidak tahu apapun tentangmu? Saudaraku sekalian, Nabi Isa kemudian kehilangan rahmatnya kepada umatnya, seraya mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau Engkau mau siksa umat saya, siksa aja mereka ya Allah, saya nggak peduli. Bukankah mereka adalah hamba-Hambamu? Habisin aja mereka ya Allah. Emang tuh pada kurang ajar begitu. Habisin aja mereka ya Allah, umat saya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau Engkau mau ampunin terserah juga ya Allah, bukankah Engkau memang Maha Pengampun? Sehingga sekalian saya muliakan, guru kami Al-Habib Marwan bin Hafid kalau udah baca Quran pas kena ayat yang itu, ya Allah, nangisnya sampai luar biasa. Dia bilang, alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi itu nggak ada ceritanya dalam doa beliau, dalam riwayat tentang kapan pun aja. Ada ceritanya Nabi Muhammad bilang, ya Allah terserah deh umat saya mau diapain aja terserah. Nggak pernah. Pasti Nabi Muhammad tuh bilang, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah sayangin umat saya, ya Allah kasihanin umat saya, ya Allah jangan siksa umat saya, ya Allah kasihanin ya Allah. Terus gitu Nabi Muhammad alaihissalam. Kita nih saudaraku sekalian, umat yang disayangin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti itu Nabi satu-satunya orang yang ketika nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi 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 nafsi, diri saya ya Allah selamatin saya, selamatin. Nabi Muhammad selalu berbeda ucapannya, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, selamatin umat saya ya Allah, selamatin umat saya. Jadi sekalian, nabi-nabi pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala pertanyaan-pertanyaan detil-ketil membuat mereka ketakutan. Gimana sama kita nih? Kayak apa malunya kalau ditanya sama Allah, Halimah, mata kamu dipakai buat apa aja? Halimah, lidah kamu dipakai, lisan kamu dipakai buat ngomong apa aja? Gimana dengan ilmu yang sudah aku beri? Bagaimana dengan harta yang telah aku beri? Bagaimana dengan keluarga yang telah aku beri? Bagaimana kamu berbuat terhadap orang tua yang telah aku hadiahkan padamu? Bagaimana kamu berbuat terhadap saudara-saudarimu? Tanyain satu-satu. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebenarnya nggak berbahaya pertanyaannya. Yang berbahaya kan kitanya tuh jawabnya, ya ampun. Sedih benar ya. Mudah-mudahan Allah ampunin seluruh dosa kita. Amin. Agar ketika Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya baca dalam salah satu riwayat hadis, ada yang ketika dibertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang kayak begini, wahai hambaku, ingat enggak kamu yang malam hari itu kamu berbuat dosa enggak ada orang tahu? Ingat ya Allah, sambil malunya. Kata Allah, aku dulu menutupi aibmu di dunia. Iya ya Allah, makasih ya Allah. Kini aku mengampuni dosa-dosamu di akhirat sini. Senangnya luar biasa. Ada yang dibegituin sama Allah. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, faman nuqisha fil hisab faqad halak. Siapa yang pertanyaannya itu adalah pertanyaan protes dari Allah Subhanahu wa taala, faqad halak, dia pasti enggak bakalan bisa jawabnya. Siapa yang dicecer sama Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada siapapun yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala.
nggak ada yang selamat. Udah dicecer sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para orang-orang ahli ibadah sekalipun kok udah dicecer, iya ya Allah, iya ya Allah. Semuanya celaka. Masalahnya ada pada Allah. Allah mau bikin kita selamat atau nggak mau bikin kita selamat, semuanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisaban yang mudah. Kalau ditanya-tanyain jangan yang susah-susah ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang begini nih, orang yang sepanjang hidupnya memang terjaga, teman-teman sekalian. La uridu an amuta saghiran fala yuhasabani Allah Ta'ala. Saya nggak kepengen mati kecil, kata Sayyidina Ali. Saya nggak berharap mati kecil sebelum balik. Kenapa soalnya? Karena berarti saya nggak akan dihisab sama Allah. Saya kepengen dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar saya bisa bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memanggilku dengan panggilan ya abdi, wahai hambaku. Sayyidina Ali, teman-teman sekalian, ditanya apaan aja bisa jawab kira-kiranya, betul nggak? Nah kayak kita mau ngomong kayak begitu, kita begitu ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu kamu ngapain? Ya Allah, mati kita. Ingat nggak yang malam itu? Ya Allah, habis dah kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, insyaallah itu ya, saat intim antara hamba dengan Tuhannya. Makanya Sayyidina Ali nggak kepengen terlewatkan. Kalau beliau nggak kepengen terlewatkan. Saudariku sekalian, orang yang dosanya diterima sama Allah, serem nggak nih? Ini kata-kata serem nggak sih? Dosanya diterima sama Allah. Kalau pahala kebaikan diterima sama Allah enak. Bagaimana menurutmu dengan orang yang dosanya diterima sama Allah, pahalanya ditolak sama Allah? Dan bagaimana jika itu adalah dirimu, teman-teman sekalian? Bagaimana jika orang tersebut adalah dirimu? Orang yang dosanya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, amal kebaikannya ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah murka sama dia. Pada hari pertanyaan, yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida. Dia kepengen gak kenal sama dosanya dia sendiri. Dia kepengen andai hancur aja dirinya sehingga jarak jauh gitu. Dia ketika diingetin, inget gak saat kamu berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahram kamu? Dia kepengen kayak gak kenal aja sama perbuatan dia sendiri waktu di dunia. Yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia kepengen dia antara dia sama perbuatan tersebut jauh aja, udah nggak pakai ada kenal, nggak pernah tahu, nggak pernah ngerjain gitu. Tapi dah tinggal nyesel hari itu. Maka emang benar-benar minta sama Allah, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, hisabnya dipermudah ya Allah, hisabnya dipermudah. Saudaraku sekalian saya muliakan, hisab ditanya-tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya. Habis selesai hisab, kemudian pembagian suhuf, pembagian buku catatan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا wa yasla sa'ira. Kata Allah, nanti akan ada masanya
di mana orang akan dibagi-bagikan buku rapotnya, buku kehidupannya, teman-teman sekalian. Nih catatan-catatan amal perbuatan kita yang tidak terlewatkan oleh malaikat raqib maupun atid. Saudara sekalian saya muliakan, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan kecuali semuanya ditulis sama malaikat raqib dan malaikat atid. Ini bukunya nih, ada buku-bukunya teman-teman saya sekalian. Dan itu yang udah ketulis nggak bisa kapus, saudara sekalian. Diampuni bisa, tapi buku yang itu ada terus-terusan. Yang udah ketulis di situ diampunin mungkin, tapi yang sudah ditulis sudah ketulis. Jadi buku kehidupanmu, saudara sekalian. Jadi buku kehidupanmu dibagikan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Nerimanya ini yang berbeda-beda caranya. Kata Allah, ada yang menerima catatannya dengan tangan kanannya. Bukunya tuh ada dibagi 3, saudara sekalian. Ini buku rapot kita nih ya, buku kehidupan kita. Ada yang rapotnya hasilnya bagus. Yang rapotnya hasilnya bagus ini semuanya catatannya di buku tersebut itu kebaikan atau ada dosa-dosa tapi sudah diampuni oleh Allah SWT meskipun tetap ketulis. Ya, ketulis tapi udah diampuni oleh Allah SWT. Nah, itu nanti buku rapotnya dia nerimanya dengan tangan kanannya. Ada yang buku rapotnya tersebut itu dia nerimanya pakai tangan kiri. Siapa itu? Orang yang antara kebaikan sama keburukannya banyakan keburukannya. Yang tadi itu, yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, atau yang baik semuanya gitu. Pokoknya nilai di atas 5 tuh catatannya diberikan dengan tangan kanan. Ibarat 10 ya angkanya. Yang 5 nih, nah ini dia nih, diberikan catatannya dengan tangan kirinya. Antara dosa sama pahala banyakan dosanya, atau banyak pahalanya juga tapi Allah nggak terima, Allah nerima dosanya dia pakai tangan kirinya dia. Dan kita nggak tahu nih dosa yang diterima sama Allah dari kita nih apaan. Makanya mendingan kita hindarin aja dosa-dosa semampu kita. Tiap kali habis ngerjain perbuatan dosa kita istighfar, mohon ampun sama Allah Ta'ala. Saudara sekalian, ada lagi orang di atas itu yang semua catatannya isinya dosa, atau saudara sekalian ada pahalanya tapi pahalanya udah dibalas waktu di dunia. Ngeri ya. Makanya kalau semua kebaikanmu pahalanya sudah dibalas sama Allah SWT di dunia, atau kamu minta balasannya berupa dunia, nanti di akhirat mesti bawa apa gitu. Sholat duha pengen rezekinya lancar, sholat tahajud pengen suami tambah sayang, puasa Senin Kemis pengen cepet bisa kebeli rumah, puasa Senin Kemis pengen cepet dapet jodoh. Giliran udah dapet jodoh udah nggak pernah pakai puasa lagi, nggak ada tahajud lagi, nggak ada duha lagi. Saudara sekalian, ketika kemudian datang di hari akhirat, pahala saya duha mana ya Allah? Kan udah saya kasih gitu Allah, berupa rizkimu yang jadi mudah. Ya Allah, pahala tahajud saya mana? Kan kamu tahajudnya kepengen minta jodoh, udah saya kasih kan di dunia. Ya Allah, saya baca surat Ar-Rahman tiap hari, kata Allah, kan biar suami kamu tambah sayang. Udah saya kasih bukan waktu di dunia. Kamu tidak pernah melakukannya untukku, kata Allah. Kamu tidak pernah mencariku waktu di dunia. Bahkan sedekahmu hanya kamu meminta agar rizkimu semakin melimpah, dan sudah aku lakukan untukmu waktu di dunia. Banyak orang-orang yang kalau sedekah cuman biar dia keluar duitnya nyariin temen-temennya, biar pada balik bawa temen-temennya katanya.
Saudara sekalian, jika semua yang kamu lakukan dari kebaikan di dunia adalah untuk mencari dunia, lantas dengan apa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebentar dunia nih. Dan yang sebentar ini adalah cara untuk berbekal menuju akhirat. Yuk kita belajaran buat bagusin kehidupan kita ini di dunia, biar selamat kita di hari penghisaban. Nah ini nih, yang dosanya semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya semuanya udah dibalas waktu di dunia, kan rapotnya maksudnya udah tinggal balesin dosanya doang. Ini dikasih catatannya dengan dilempar dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang buku catatannya diberikan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti sesudah itu dia akan mendapati hisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kalau keluarganya dihisab dengan hisaban yang mudah juga. Kalau keluarganya rapotnya bagus-bagus semua juga. Tapi kalau dia punya suami, rapotnya nggak bagus, ya nggak bisa ketemu sama suaminya. Makanya teman-teman saya sekalian, nih ya, bagi teman-teman nih, Ustazah, suami saya begini, suami saya begitu, biarin aja teman-teman saya sekalian, hisab mah sendiri-sendiri. Tenang aja, suami saya nggak sholat, biarin. Yang penting kamu jangan tinggal sholat. Suami saya Ustazah main perempuan lain, selingkuh, sampai dengan berbuat begini begitu, biarin dia aja, kamu jangan. Teman-teman saya sekalian, hisab sendiri-sendiri, hisab sendiri-sendiri, di kuburan sendiri-sendiri, menghadap Allah sendiri-sendiri. Yang malu dia doang kok, kamu mah enggak, asal kamunya tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau habis dia selingkuh, kita bilang, mang dia doang yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Ini dia yang repot nih. La ilaha illallah. Tenang teman-teman sekalian, semua kebaikanmu gak akan pergi. Makanya kebaikan tuh jangan minta dibalas di dunia, jangan minta dihargai di dunia. Takutnya itu harganya, nanti di akhirat kita gak dapat apa-apa. Malah seharusnya kita khawatir jika semua kebaikan kita di dunia dibalasnya di dunia. Pakai apaan kita mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Para ulama-ulama tuh sampai kayak begitu kok. Habib Umar bin Hafid, saudara sekalian, kalau lagi dakwah nangisnya semakin kencang. Kata beliau, ya Allah, serem, saya takut saya, kata Habib Umar bin Hafid. Dulu ulama-ulama kita berdakwah dilemparin, dulu Nabi Muhammad berdakwah dilemparin batu. Dulu para ulama-ulama berdakwah disakiti, dizalimin. Sekarang saya berdakwah dikasih makan, disuguhin, disiapin tempat yang paling bagus. Ya Allah, takutnya ini sudah balasannya di dunia ini, nanti di hari akhirat datang bawa apa saya? Begitu katanya beliau. Takut, serem. Saudara sekalian saya muliakan, jika balasannya hanya di dunia ini, makanya kalau kemudian kamu berbuat kebaikan dan tidak dihargai, ucapkan alhamdulillah, insya Allah harganya dibayarnya nanti di sana. Siap begitu? Gaya-gaya bilang amin. Habis itu pas, ya Allah Ustazah, saya sakit hati Ustazah, temen gak hargain saya Ustazah. Duh, gayanya bilang begitu. Ya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Diberikan catatannya dengan tangan kanan, bakal dihisab dengan hisaban yang mudah, dan kemudian dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita jika keluarganya dihisab dengan hisaban yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, yang diberikan catatan amalnya dengan dilempar dari belakang punggungnya, gimana tuh? Fasawfa yad'u thubura, saat itu mereka pegang kepalanya sambil bilang, duh, celaka nih, celaka saya.
sa'ira, pertanda dia akan segera masuk ke dalam api yang berkobar-kobar. Pertanda nggak selamat udah. Serius sekalian, kalau udah kayak begitu nyesel, nggak bisa balik lagi ke dunia. Nggak bisa. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, kata Allah. Ya Allah, balikin dong ya Allah, ngerasain bumi lagi gitu ya Allah. Saya mau baca tasbih sekali, saya mau sholawatan Nabi Muhammad sekali, saya mau hadir di majelis ilmu sekali. Serius sekalian, saya muliakan, andai ada orang yang sudah meninggal dunia, Hubabah Nur, guru saya bilang, orang kalau udah meninggal dunia nih, kalau ditanya mau nggak kamu hidup lagi di atas muka bumi ini, mereka bilang pasti mau. Pengen hidup lagi di atas muka bumi. Ngapain kira-kira? Mau bangun rumah? Mau selesaiin dekorasi kamar? Mau beli handphone yang paling terbaru? Nggak ada, saudara sekalian. Pengen berbuat kebaikan. Dan kalau ada yang paling mereka inginkan dari kebaikan, saudara sekalian, Bapak Nur mengatakan, guru saya, mereka akan memilih hadir di majelis ilmu seperti kita saat ini, ketika melihat nilai pahalanya yang luar biasa. Itu kalau meninggal dunia pengennya kayak begitu. Nah sekarang nih kita nih masih mungkin untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, masih bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Maka sekarang kalau pas lagi bisa hadir majelis taklim kayak begini nih, doanya yang kencang, minta ya Allah, balikin lagi kami di majelis ilmu, balikin lagi kami di majelis taklim. Jangan jauh-jauhkan langkah-langkah kami dari mendengar ilmu yang menjadi makanan bagi hati-hati kami ya Allah. Gitu, minta sama Allah SWT. Sebab kalau nggak diminta takutnya nggak dikasih. Kalau nggak dikasih siapa yang ngasih? Udah nggak bisa, udah jauh aja udah. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian saya muliakan, tuh dihisab dengan hisaban yang mudah atau dihisab dengan hisaban yang sulit. Itu nanti kalau dibuka nih bukunya nih habis dikasih dibuka, teman-teman sekalian, dibuka. Ini kata Allah SWT dalam Al-Qur'an. Yaqulu, dia kemudian mengatakan, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah cerita tuh dalam Quran. Kata Allah SWT, begitu ngeliat nih buku catatannya nih, begitu ngeliat, ya ampun, buku apaan sih ini? Buku apa ini ya Allah? Gitu. Kenapa gitu? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak gede, enggak kecil, kenapa ketulis semua di sini? Saya waktu itu kan iseng, kenapa ada juga tulisannya di sini? Sampai katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah ketika memaknai firman Allah, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Beliau mengatakan, ketika kamu ketawa, itu nggak ketulis Halimah ketawa jam sekian sampai jam sekian detik, enggak. Tapi hanya berapa kali itu ketulis semuanya. Ketulis semuanya, teman-teman sekalian. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kullu kalam ibni Adam alaih la illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Semua ucapanmu bawa penyesalan bagimu, bukan bawa manfaat bagimu ketika tertulis dalam bukumu itu. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, atau yang sejenis itu, yang mengingatkan Allah, yang cerita tentang Allah, yang ada Allahnya dalam ucapanmu tuh baru bermanfaat. Yang ada Nabi Muhammadnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Yang ada akhiratnya dalam ucapanmu tuh baru manfaat. Wa mawalah, yang ada kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala, baik nabinya Allah, kitabnya Allah, ilmunya Allah, semua yang mengingatkan orang pada Allah itu mengingatkan diri sendiri kepada Allah. Baca buku, dengerin apaan, semuanya itu teman-teman sekalian saya muliakan, alih akan berbahaya bagimu kecuali zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman, kecuali orang yang mengajar dan orang yang belajar.
ucapannya jadi manfaat bagi dia di akhirat. Makanya saudara sekalian, penting bagimu untuk meniatkan hidupmu sebagai tolabul ilmi. Jangan pernah berhenti. Jadi sampai kapanpun kamu dianggap sebagai muta'alliman, orang yang sedang belajar. Gitu. Belajar. Dunia ini kan memang belajar. Kita jadikan tiap hari-hari kita adalah kelas-kelas kita. Kelas di mana kita belajar. Hari ini dapat pelajaran ini, besok dapat pelajaran, tiap ketemu orang kita belajar, tiap dengerin orang kita belajar, tiap begini kita belajar. Semua tetangga kita pelajarin, semua orang kita pelajarin. Saudara sekalian, saya muliakan, la dzikrullah mawalah wa aliman wa muta'alliman. Buku catatan rapor. Kita pikirin nih tiap hari nih, mana yang bagus, mana yang jelek. Katanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitung kemanfaatannya diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperhitungkan. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai ada satu orang alim, satu orang soleh. Satu hari dia lagi ngobrol sama temennya, orang soleh juga, orang alim juga, ulama juga. Syekh sama syekh lagi ngobrol nih. Anaknya datang umur 9 tahun, 10 tahun. Ya Abu, ya qad fa'altu kada wa kada. Ayah, saya udah ngerjain ini, saya udah ngerjain ini, saya udah ini, saya udah ini. Aru al-ab, ya, saya pergi main ya ya. Saya pergi main ya ya. Ayahnya diem aja. Ayah, saya pergi main ya ya. Diem aja. Ayah, saya pergi main ya ya. Ayahnya diem aja. Akhirnya dia kemudian dengan sedih di jalan. Udah dia pergi gitu. Temennya bilang, segitunya mah anak. Bilang aja gitu, iya pergilah main. Dia bilang, saya malu. Ketulis dalam catatan buku saya ada kata-kata pergilah bermain. Segitunya mereka jaga-jagain lisan mereka. Silahkan pergilah bermain. Saya nggak mau ada nyuruh perintah bermain terhadap anak saya. Lisan kita pakai buat ngomong apaan aja. Nih zaman ini nih, sorry gus sekalian nih, hari-hari ini nih lagi musim kampanye. Berita hoax nggak jelas di mana-mana beredar. Kabar-kabar burung semuanya beredar. Kabar burung itu belum tentu bohong, bisa bohong, bisa bener. Tapi kan kita nggak tahu. Bener enggaknya kan kita nggak tahu. Bohong benernya kan kita nggak tahu. Maka teman-teman saya sekalian, selamatin diri. Nggak usah ikut-ikutan menebarkan kebohongan. Selamatin diri. Nggak usah ikut-ikutan nyebar omongan sana sini yang belum tentu jelas bagus enggaknya. Saudaraku sekalian saya muliakan, jangan mau tertipu. Pemilu ini pasti akan berlalu. Jangan sampai gara-gara pemilu dosamu tambah banyak. Halo? Jangan sampai gara-gara pemilu catatan-catatan keburukanmu semakin menumpuk hari demi hari. Tidak akan ada yang dapat mempertanggungjawabkannya kecuali dirimu. Tidak ada yang diminta mempertanggungjawabkannya kecuali dirimu. Saudara sekalian saya muliakan. Maka yang pintar pakai akal sehatnya. Nggak usah kebawa-bawa. Emak-emak nih kan pada banyak ngomong politik udah kayak jadi pakar semua. Udah kayak pada jadi ahli semuanya. Aduh. Udah lah teman-teman saya sekalian, udah. Pemilunya lewat, 17 April pemilu nih. Kelar udah selesai abis itu. Kan begitu ya? Nggak akan ada yang terpilih kecuali yang udah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu? Saya sekalian saya jangan sampai pemilunya kelar, dosa kita sudah semakin banyak. Dosa ngomong yang nggak jelas, dosa misalnya menebarkan hoax, menebarkan kebohongan-kebohongan. Maka sayangi dirimu, sayangi buku catatanmu, sayangi waktumu, sayangi tenagamu, sayangi pulsamu. Nggak ngomong tapi nyebarin sama aja.
Ya, dah nggak usah ikut-ikutan. Kita pakar juga bukan. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, gitu ya. Kita pilih-pilih sendiri apa nih yang kira-kiranya mau ada dalam catatan kita kerjain. Yang kiranya dah nggak mau dah saya ada yang kayak beginian nih dalam catatan saya, kita jangan kerjain. Saya ingat dulu Habib Umar bin Hafid ngomong kayak begini, orang tuh ya, andai omongan yang diomongin orang dimintain pulsa, mereka bahkan berhemat. Kayak kita kalau lagi telepon ke luar negeri kan mahal tuh, bakal berhemat ngomongnya. Bahkan ada tuh, saya kan santri ya dulu ya, jadi kalau kita mau nelpon ke luar negeri nih, waktu saya di Hadramut dulu, kalau mau nelpon ke luar negeri udah kita catetin duluan kisi-kisinya. Kayak orang mau ceramah, tulis kisi-kisi, tulis duluan nih kisi-kisinya. Jangan sampai ada yang kelewat dan biar ngomongnya itu padat berisi gitu. Mah minta kirimin, transferin uangnya sekian buat ini gitu ya, sampai nggak sempet nanya apa kabar orang tuanya. La ilaha illallah. Kenapa? Mahal gitu. Karena urusan pulsa mahal aja kita bisa nyedikitin omongan, kata Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi nih urusannya lebih panjang dari sekedar pulsa, teman-teman. Omongan kita ini ditulis sama malaikat Raqib dan Atid. Habis itu catatannya nggak bakalan hilang. Nanti dipertanggungjawabkan, ditanya sebagiannya dari sejak dikubur, nanti lagi dihisab, nanti lagi di mizan, nanti lagi di semuanya. Panjangnya luar biasa. Kalau kita lihat panjangnya omongan kita nih bakal ngebawa kita kemana-mana. Saat itu kita akan nyesel, duh kenapa pakai ngomong begitu sih waktu di dunia. Itu kalau omongan gak perlu. Gimana kalau omongan yang dosa, teman-teman saudara sekalian? Rubba kalimatin lam talqa biha balan tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, kata Nabi. Terkadang ada omongan-omongan kamu sampaikan begitu aja, si Nono kawin roman-romannya hamil duluan. Kok kayaknya perutnya rada gede ya. Misal tuduhan tidak beralasan. Bu, kamu ngomong gitu aja sama tetangga, sama orang-orang yang pas lagi hadir kondangan. Makanannya kamu makan, minumnya kamu minum, ngamplopinnya cuma 5.000. Habis itu pengantinnya dituduh, dikata-katain katanya hamil duluan. Di akhirat Allah pertanggungjawabkan, dari mana kamu tahu kalau dia hamil duluan? Nih ucapan kamu tersebar fitnah nyampe kemana-mana, sampai orangnya malu tiap lewat di jalanan katanya dibilangin hamil duluan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rubba kalimatin lam talqa biha balan, terkadang satu kalimat kamu ucapkan begitu aja, nggak nganggapnya angin lalu, ternyata menjerumuskan seseorang neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kita mesti pinter-pinter teman-teman saudaraku sekalian mengendalikan kita punya lisan. Kita mesti pinter-pinter teman-teman saudaraku sekalian mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Karena tidak akan ada yang dihisab kecuali diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah. Belum lagi kalau omongannya dosa. Kita ngatain suami kita, ngatain anak-anak kita, bikin luka mendalam buat anak kita. Mama nyesel nak ngelahirin kamu. Waduh. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kita niatnya bercanda, di sisi Allah nggak dianggap bercanda, saudara sekalian. Ketika anak kita bertanya,
Mama, adek kan lahir dari perut mama. Kalau saya lahir dari mana, mah? Oh, kamu mama nemu di bawah gentong. Kamu bercanda. Kamu pikir malaikatnya lagi tiduran? Kamu pikir malaikatnya lagi cuti? Nggak ada ceritanya, teman-teman sekalian. Wahum la yufarritun, nggak pernah keliru malaikat, kata Allah. Nggak ada ceritanya malaikat keliru. Semuanya hanya akan kembali kepada diri sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki kehidupan kita. Kayaknya nggak berani nih kayaknya dihisap. Kayaknya nggak sanggup nih kayaknya dihisap nih. Gimana modelnya nih teman-teman sekalian? Ya Allah. Ya wailata hadzal kitab. Nyumpain, apaan sih nih buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ninggalin kecil gede kecuali dihisap, kecuali ada pertanggung jawabnya, kecuali ditulis semuanya. Sehingga sekalian saya muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebiji dzarrah, setitik debu, dia akan mendapatkan pahalanya, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan setitik debu, dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Kelihatan, nggak ada yang pergi, teman-teman saya sekalian, nggak ada yang pergi. Semua perbuatan baikmu nggak pergi, semua perbuatan burukmu nggak pergi. Ya Allah. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, duh, law annallah yaghfir lak ma taqaddama. Andai dosa kamu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, andai dosa kita nih, kita punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sekalipun, akan tetapi bukankah lewat bagi kita kesempatan untuk menjadi orang soleh? Andai waktu yang kita gunakan buat maksiat tersebut kita pakai buat taat, kan kita bisa dapat derajat yang tinggi. Udah lewat waktunya. Dan lagi pula teman-teman sekalian, andai dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, yang udah ketulis kan enggak tetap ketulis. Jadi buku catatan hidupmu, teman-teman sekalian. Maka emang mesti hati-hati bener-bener nih kita nih di sisa hidup kita ini. Abis gitu, saudara sekalian, udah selesai, buku-bukunya diberi, udah dengan yang satu nyesel, yang satu seneng, yang satu bangga, yang satu bahagia, yang satu enggak seneng, yang satu aduh teriak-teriak pegangin kepalanya, takut masuk neraka, segala macam nih semua keadaan orang-orang. Habis itu masuk kepada yang berikutnya lagi, yaitu penayangan, semacam film kehidupan kita. Kalau ini disaksikan sama seluruh umat manusia. Yang tadi buku ini yang ada catatan dosa-dosanya walaupun udah diampunin, itu nggak ada yang bisa lihat kecuali kita. Yang kita ngadep sama Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang tadi tuh, yang ma minkum min ahadin la yusallimu rabbu laisa bainahu wa bainahu tarjuman, itu juga nggak ada yang dengar kecuali antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah doang tuh teman-teman sekalian. Yang itu buku juga antara kita sama Allah doang, tapi yang ini dilihat sama seluruh umat manusia. Dan Allah jadikan orang kenal satu sama lain. Ingat siapa dia, gitu. Dikasih lihat buku kehidupannya, catatan hidup dia tuh, tuh dari mulai balik sampai mati. Yang dosa-dosa nggak ditayangin sama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diampuni. Yang aib-aib nggak ditayangin sama Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ditutupin. Saudara sekalian saya muliakan, ini yang di hadapan manusia nih. Makanya penting untuk tidak menuliskan keburukan-keburukanmu, sebab kalau kamu menuliskannya, kamu menjadikan banyak saksi keburukanmu di atas muka bumi ini. Jangan suka update dosa, jangan suka ceritain dosa. Saudara sekalian saya muliakan, kemarin gue kesel banget sama laki gue. Minggu lalu saya lihat dia pergi bioskop sama cewek.
Terus tadi malam saya pergi juga ke bioskop. Sama siapa? Sama orang lain lah. Saudaraku sekalian saya muliakan, dosamu ketika kamu ceritakan kepada orang lain. Khawatirnya gini loh, pas waktu lagi ditayangin nih kehidupanmu nih di layar nih, ada dosa-dosa yang udah ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi terlanjur disaksikan oleh banyak orang. Mereka jadi saksinya karena kamu cerita, atau mereka jadi saksinya karena kamu update status di media sosial. Saudaraku sekalian saya muliakan, nanti giliran udah ditutupin, dosanya nggak ada, mereka pada protes, ya Rob, yang dia katanya cerita di pojokan sama suaminya fulan, mana dia tuh? Dan Allah ahkamul hakimin, hakim seadil-adilnya, yang udah ditutupin bisa dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Itu ya teman-teman saya sekalian. Emang benar-benar kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dari malunya ketika ditayangkan kisah hidup kita itu yang penuh dosa, penuh maksiat, sampai kadang-kadang membuat orang yang diceritakan di situ tuh terus diliatin orang-orang sampai berguguran daging wajahnya dari malunya. Yang namanya malu di dunia kan suka dibilangin kan, ya ampun mau ditaruh di mana nih muka saya? Malunya ya Allah kayaknya hilang air muka saya, kan begitu ya? Jadi sekalian saya di akhirat benar-benar ditunjukin guguran nih daging mukanya nih berguguran dari malunya teman-teman saya sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah kelar nih hisabnya? Belum. Dari ditanya langsung sama Allah, bagiin buku rapot yang gak ketinggalan sekalimat pun, sekata pun, bahkan sekedar semuanya ada di situ semuanya teman-teman saya sekalian. Sampai kemudian dibuka penayangannya, semua ngelihat apa yang kita lakukan waktu di dunia di hadapan banyak orang. Ya Allah, malunya kalau kita dianggap baik sama orang lain, tapi ternyata hakikatnya gak kayak begitu. Ya Allah. Udah kayak begitu panjangnya, sudah seperti itu ruwetnya, masih belum selesai juga. Ada hari timbangan, timbang lagi, ditimbang. Fa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka akan berada di tempat yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Ibunya hawiyah. Madrak maya, kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang berkobar-kobar. Jadi sekalian, Allah tuh ya kalau ngasih bahasa sama kita bener-bener banget. Allah bilang hawiyah jadi ibunya. Kenapa ibu? Karena ibu tuh kalau anaknya balik suka melukin. Jadi dia yang bakal meluk dia ketika balik adalah hawiyah, kata Allah. Nggak, kata-katanya sadis banget nggak sih teman-teman saya sekalian? Dramatis banget kan Allah membahasakan. Fa ummuhu hawiyah. Kalau kamu ringan timbangan amal kebaikanmu, maka ibu yang bakal meluk kamu ketika balik adalah neraka hawiyah, api neraka yang berkobar-kobar. Ya Allah, serem itu. Dan untuk semua hal-hal tersebut teman-teman saudaraku sekalian, kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Selain daripada kita perlu kasih sayangnya Allah. Kalau udah disayangin sama Allah, di saat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya akan mengungkit pemberian-pemberiannya kepada kita. Ingat nggak kamu? Di saat kamu berbuat dosa, kemudian aku tutupin.
Ya Allah, makasih. Ingat gak kamu yang kamu ngelihat yang haram, gak ada siapapun tahu padahal aku tahu. Ingat ya Allah, tapi aku udah ampuni. Gitu. Ketika kemudian pemberian buku-buku rapot, teman-teman saudara sekalian, karena kamu disayang sama Allah Subhanahu wa taala, buku rapotnya malah dibawa sama malaikat dalam keadaan terhormat, dibingkai. Pakai emas, permata, berlian dihadapkan. Waduh, penghormatan luar biasa. Nih rapotnya, hasilnya bagus, benar-benar kamu menerimanya dengan penuh kemuliaan. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala janjikan, teman-teman saya sekalian. Kata Allah, yauma la yukhzillahun nabi. Nanti di akhirat, dimanapun tempatnya, Allah enggak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Allah enggak akan pernah susahkan Nabi Muhammad. Allah enggak akan pernah bikin Nabi Muhammad menderita. Nabi Muhammad aja belum. Walladzina amanu ma'hu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu di sepanjang mahsyar di hari hisab, tempat kamu dekat sama Nabi Muhammad, selamat teman-teman saya sekalian. Selamat. Selamat. Nabi itu demennya rame-rame. Nabi itu gak suka sendirian. Nabi umatnya terus aja. Makanya ketika Sayyidina Ibnu Abbas nanya, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah, di mana aku dapat mendapatimu nanti di padang mahsyar wahai Rasul, di hari akhirat nanti. Kata Nabi Muhammad SAW, aku akan hadir di saat amalmu ditimbang wahai Ibnu Abbas. Amal ditimbang sekalipun, Nabi tuh kalau orang-orang yang dekat sama Nabi ditungguin, ditongkrongin sama Nabi, tungguin sama Nabi, diliatin, diawasin sama Nabi Muhammad. Enak bener. Sedikit sekalian, kalau dalam hidupmu kamu udah diawasin sama Nabi Muhammad, nanti di hari akhirat kamu juga bakal diawasin sama Nabi. Kalau udah diawasin sama Nabi, udah tuh hilang. Kenapa? Nuruhum yas'a baina aydihim, kata Allah. Cahaya di depanmu, cahaya di belakangmu, cahaya samping kanan kirimu. Sebab kamu dekat dengan sang cahaya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diberi cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak tuh urusannya kalau dekat sama Nabi Muhammad. Jadi pilihannya dua, dirahmati Allah, disayangin Allah, atau disyafaati Nabi Muhammad. Pilihan ketiganya celaka kita. Kalau kamu dirahmati Allah enggak, disyafaati Nabi Muhammad enggak, udah kelar urusan. Kelar urusan. Mau teriak manggil siapa? Ya doa, dia akan manggil Tuburo, celaka nih. Emang ada yang mau peduli? Enggak ada. Di saat kamu lagi bilang, duh susah amat nih, emang ada yang cukup peduli? Enggak ada. Emang ada yang mau berempati? Enggak ada. Kalau kamu kemudian buku catatanmu dilempar dari belakang punggungmu, teman-teman saudara sekalian, dan kamu kemudian terjungkal, saya mengatakan, duh celaka nih saya, ada yang peduli gitu sama kamu? Enggak ada. Saudara sekalian, di saat amalmu ditimbang, panik setengah mati, kemudian dosamu berat memenuhi timbanganmu, dan kamu akan ketakutan pada saat tersebut. Kamu bilang, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kata Allah, sekarang setelah sepanjang hidupmu kamu peduli, kamu tidak peduli padaku, sekarang kamu minta kepedulianku. Saudara sekalian, gak ada yang peduli pada hari itu. Seorang anak akan datang kepada ibunya, mama, bukankah aku adalah belahan jantungmu? Ma, minta tambahan amal ibadah mama dikit aja buat menuhin timbangan amal pahala saya. Kata ibunya, kamu siapa ya? Saya gak kenal. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, minta dong nak, kamu mama melahirkanmu dengan separuh nyawa, dalam perut mama bernafas dengan nafas yang sama. Mama minta dong
aja. Mama minta dong, hadir kamu di majelis ilmu sekali aja, yang sekali aja. Kamu kan demennya majelis taklim dulu. Mama minta sekali aja. Kata anaknya, kamu siapa ya? Saya nggak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Ketika kamu datang kepada suamimu, kemudian kamu bilang, abangku sayang, dulu aku mengorbankan segala sesuatunya untukmu. Saya sampai nggak ngapa-ngapain, ibadah semuanya saya tinggal untuk menyenangkanmu. Jilbab yang asalnya sudah pakai rapi karena kamu bilang kamu nggak suka sama perempuan pakai jilbab, saya kemudian membukanya untukmu. Saya minta pahalamu dong bang, dikit aja bang, sedekah kamu tuh bang, minta dikit aja. Mali wali nafsi, kata suaminya. Sana kamu jauhan, saya nggak kenal sama kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, nggak ada yang setia, nggak ada yang setia di hari akhirat nanti, nggak ada yang setia. Semuanya hanya akan berlari dari kita. Sebagaimana kita pun tidak akan setia kepada siapapun, kita pun hanya akan berlari dari setiap orang pada hari itu. Yang setia hanya Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah tinggalkan Allah dan Rasulnya dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban yasira. Rabbana hasibna hisaban yasira birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Sudah banyak pertanyaannya ya, mohon untuk tidak ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesalima yang saya rahmati oleh Allah, amin. Saya mau bertanya, bolehkah zakat mal dari penghasilan suami, misalkan 500.000 tapi saya bagi untuk 2 orang masing-masing 250.000? Maksudnya yang ditanyakan bolehnya apanya nih? Dibagikan untuk 2 orang. Iya. Sebenarnya zakat mal itu ya kan ya dikumpulkan, mestinya dikumpulkan oleh badan amil gitu kan, atau oleh orang yang ngumpulin zakat kemudian dibagiin secara berbarengan. Nah, kalau dibagikan secara berbarengan itu minimalnya itu memang harus 3-3 kepada minimal kelompok-kelompok yang ada. Nah, dari 8 kelompok asnaf samaniyah itu yang pasti adanya sih saya kira 2 ya, fuqara sama masakin. Itu kan pasti ada tuh. Nah, itu kalau ada itu harus dibagikan minimal kepada 3 dari fuqara, 3 dari masakin. Emang kalau duitnya nggak banyak, 500.000 gini mau dibagi 6 orang rada-rada bingung ya. Tapi memang aturannya sebenarnya seperti itu. Jadi usahakan untuk tetap melakukan hal yang sama. Itu dibagikan kepada minimal 3 orang dalam 2 kelompok, yang berarti artinya kepada 6 orang. Cari 3 orang miskin, cari 3 orang fakir. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir itu orang yang andai kebutuhan itu 10, dia punya 0 sampai 5. Kalau orang miskin itu andai kebutuhannya 10, dia punya 6 sampai 9. Jadi kalau punya lebih dari setengah keperluan tapi kurang, gitu ya, itu namanya miskin. Kalau orang fakir itu nggak nyampe setengah. Kenapa orang miskin juga diberi padahal ada orang fakir? Nggak sebaiknya fakir aja gitu kan, lebih miskin daripada orang miskin. Orang fakir itu adalah karena tujuannya zakat itu bukan hanya bikin orang nggak miskin, akan tetapi mengentaskan kemiskinan. Kalau orang miskin dikasih zakat kan lama-lama bisa nggak miskin lagi dia.
bisa kepake buat modal usaha dan seterusnya, sehingga akhirnya yang miskin-miskin nggak jadi miskin. Tahun berikutnya lagi sudah berkurang yang miskin, tinggal yang fakir-fakir. Nah, yang fakir-fakir karena dikasih lama-lama jadi miskin, gitu kan? Nah, nanti orang miskinnya lama-lama jadi nggak miskin. Seperti itu tujuannya zakat. Apakah kalau sudah wudhu di kamar mandi harus pakai sendal? Enggak harus pakai sendal. Ya, harus pakai air. Ustazah, assalamualaikum. Ustazah, saya mau bertanya, kalau misalnya orang suka mengoleksi barang-barang, misalnya tas, lipstik, jam dan lain-lain, itu hisabnya gimana Ustazah? Ada semua kok, nggak bakalan hilang, tenang aja. Tenang aja, semuanya bakal dihisab atu. Harta nih hisabnya malah tambah semakin lebih panjang lagi, karena dari mana kamu dapat, dipakainya buat apa. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, ittaqillah fa innallaha sayuhasib hatta 'alal kuhlil ladzi fi ainaik. Wahai Mu'ad bin Jabal, hati-hatilah, takutlah kamu nak dalam hidup ini, sungguhnya Allah akan menghisab bahkan sampai celak mata yang kamu pakai di matamu itu, dari mana kamu mendapatkannya, untuk apa kamu memakainya. Repot teman-teman sekalian. Makanya nih, itu ya, kita lihat-lihat barang-barang kita udah kebanyakan dikeluarin, kan gitu. Datang masuk yang baru, keluarin yang lama, gitu mestinya emang. Gitu mestinya. Mudah-mudahan ya, biar nggak memperpanjang hisab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazahku yang dirahmati Allah, amin. Saya mau tanya, satu, bagaimana hukum memegang membaca Al-Quran di saat kita sedang haid? Menyentuh Al-Quran, menyentuh ayat Al-Quran di saat kita sedang haid, atau di saat kita sedang tidak memiliki wudhu, gak punya wudhu nih, kamu gak haid tapi kamu gak punya wudhu, nyentuh huruf Al-Quran, itu hukumnya haram, baik di dalam Quran ataupun di handphone, di pajangan, di liontin. Hati-hati teman-teman sekalian. Yang pakai liontin ayat kursi, masih ada tuh? Itu, ya, itu nggak boleh sentuhan sama kulit kamu di saat kamu lagi nggak punya wudhu. Ayo loh. Jangan gara-gara simbolis. Agama ini bukan agama simbol. Agama ini bukan agama simbolis. Kenapa kamu pakai liontin, pakai ayat kursi gitu? Biar ketahuan kalau saya orang Islam. Udah ketahuan, tenang aja. Pakai jilbab tuh baru benar, bukan pakai liontin. Soalnya sekalian, kalau kamu pakai liontin, pakai ayat kursi, masalahnya jadi banyak nanti. Jangan cari masalah. Yang pertama, ayat kursi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia adalah firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang punya wudhu. Itu satu. Yang kedua, kamu harus keluarkan di saat kamu masuk kamar mandi. Gimana caranya coba? Kalau liontin tiap kali kamu masuk kamar mandi kamu keluarin. Bingung kalau pas masuk kamar mandinya di tempat umum. Gimana coba? Jadi gimana mendingan? Nggak usah pakai, teman-teman sekalian. Buat apa juga? Betul nggak? Ayat kursi itu jangan ditaruh di liontin, taruh dalam hati, taruh di pikiran, gitu. Ustazah, ada handphone tuh ada ayat-ayatnya, atau ada Quran kan? Suka taruh handphone di Quran. Suka taruh Quran di handphone. Serius kalian? Ini kalau saya buka Quran gitu, boleh apa nggak Ustazah? Kalau kamu bawa handphonenya, nggak pakai nyentuh huruf-hurufnya nggak apa-apa. Bahkan dalam keadaan head sekalipun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kamu sentuh huruf-hurufnya, paham maksud saya nyentuh huruf-hurufnya, ya? Itu nggak boleh. Bahkan dalam keadaan kamu nggak punya wudhu sekalipun. Termasuk pajangan Quran, itu orang nggak boleh. Nih di sini nih, ada ayat Quran nih. Man amana billahi wal yawmil akhir. Itu kalau kemudian kamu naik bersih-bersihin, gitu ya, nggak boleh kamu nyentuh huruf-hurufnya. Kalau kamu nggak punya wudhu. Jadi yang nulis ini nih harus punya wudhu nih, karena dia nyentuh jadinya. Gitu teman-teman sekalian. Untuk nyentuh haram sama sekali, sebab ada firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau bawa gimana? Kalau bawa teman-teman sekalian,
kalau bawa sesuatunya tersebut ada Quran, ada selainnya Quran, nggak apa-apa dengan syarat selain Quran lebih banyak daripada Al-Quran. Contohnya handphone. Handphone di dalamnya ada banyak aplikasi. Jadi kalau kita bawa sedang kita dalam keadaan nggak punya wudhu, walaupun dalam keadaan terbuka ayatnya, lagi ayat Quran di situ, gitu ya, nggak apa-apa kalau cuman bawa doang, gitu, dengan syarat nggak nyentuh huruf-hurufnya. Demikian pula dengan kita bawa belanjaan, ada belanja Quran juga, misalnya gitu ya, kita nggak punya wudhu, ada buku, ada sejadah, ada apa, belanja di Masjidil Haram tuh belakangnya. Pas mau pulang belanja Quran, belanja sejadah, belanja apa. Nah itu kalau kemudian kita bawa tanpa menyentuh Qurannya, ya, kemudian kita nggak punya wudhu, kita dalam keadaan haid, nggak apa-apa, asalkan ada barang lain di dalam tas kita tersebut, dalam jinjingan tersebut. Assalamualaikum Ustazah. Itu tadi ya. Kalau baca gimana? Kalau haid sama jenabah nggak boleh. Tapi kalau nggak punya wudhu nggak apa-apa. Ibu-ibu nih yang di sini nih, kan pada nggak haid, nggak nifas ya. Nah ini kalau misalnya kemudian baca Quran nggak apa-apa. Tapi kalau yang haid nggak boleh baca Quran, kecuali ayat-ayat yang biasa dijadikan dzikir atau surat-surat yang kamu biasa membacanya, walaupun dalam keadaan haid sekalipun tetap boleh dibacanya. Seperti misalnya biasa kalau malam hari baca tabarok sebelum tidur, itu tetap boleh dibaca walaupun haid. Bagaimana hukum membeli tiket undian untuk mendapatkan hadiah umroh? Lihat-lihat gini. Kalau ada sesuatu gini ya Bu ya, kalau ada sesuatu misalnya gini, beli Indomie ya, beli Indomie. Nah, di dalam Indomie tersebut itu ada undian-undiannya, siapa yang dapat hadiah umroh. Sedikit sekalian, kamu belinya beli apa? Beli Indomie. Walaupun misalnya nih ya, ada macam-macamnya Indomie, ada macam-macamnya merek. Cuman biasanya nih kamu beli yang itu. Tapi karena ini ada hadiah umrohnya, siapa tahu aja kamu jadinya belinya nggak yang biasanya, beli yang itu karena ngarepin siapa tahu dapat hadiah umroh. Tapi kan yang kamu beli kan Indomie, teman-teman saya sekalian, dengan harga Indomie, nggak kemudian jadinya harganya 5 juta gitu. Nah kalau kayak gitu jatuhnya riba. Tapi kalau misalnya harganya harga Indomie, ada undiannya, kamu dapat, kamu isi, kemudian kamu menang dapat hadiah umroh, halal apa enggak? Halal, silakan berangkat pergi, hadiah dari Indomie. Jadi sekalian saya muliakan. Tapi kalau ya Indominya harganya mendadak jadi satu bungkusnya 1 juta. Kalau kamu beli Indomie satu dusnya biasanya 100.000 misalnya, 100.000 ya. Cuman karena yang ini nih berhadiah umroh nih, harganya 1 juta satu dusnya. Kamu kalau nggak karena hadiah umrohnya nggak bakalan mau beli Indomie harganya 1 juta dan belum tentu dapat juga umrohnya, kan begitu ya? Nah itu hukumnya riba, sama dengan lotre. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita beli undian, nah undiannya undian apa gitu? Kalau undiannya ada dalam satu barang yang harganya normal seharga barang tersebut, nggak jadi apa-apa, itu namanya hadiah. Jelas? Tapi kalau kemudian harganya lebih mahal, apalagi nggak ada barangnya, cuman undiannya doang, itu hukumnya adalah riba. Sama halnya itu hukumnya adalah judi, teman-teman sekalian. Bukan riba, judi hukumnya. Maisir itu kan kayak begitu. Maisir menurutmu kayak gimana? Si judi itu menurut kamu kayak gimana? Orang ngumpulin duit, kan begitu ya? Ngumpulin duit, beli kupon. Nanti yang kuponnya keluar, dia dapat seluruh duitnya, kan gitu. Sama kayak judi bola tuh. Orang pasang kan, gitu ya. Menangan apa Jakarta apa namanya? Persija lawan Persib misalnya gitu. Persija saya beli lotrenya 300.000 misalnya kayak gitu. Orang lain lagi beli, nih saya beli Persib 2 lotre. Terus kan seperti itu tuh. Yang menang Persija, kemudian kita pun
dapat 5 kali ganda dari duit kita atau 10 kali lipat dari uang kita karena kita menang lotre, kan begitu tuh teman-teman sekalian. Saya menang, apa hukumnya? Judi gitu, jelas ya. Tapi hadiahnya umroh. Terus ini sama aja nih kayak itu tante, Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Terus mentang-mentang menang judi jadi halal gitu. Terus mentang-mentang hadiahnya umroh atau haji, hadiahnya maksudnya ketaatan terus jadi halal gitu. Nggak gitu teman-teman sekalian. Yang haram tetap haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon maaf minta penjelasannya tentang sambungan kita ke Rasulullah. Apakah sambungan itu dibuat sama diri kita sendiri atau melalui perantara guru-guru rohani kita? Dan yang kita bisa memutuskan sambungan kita ke Rasulullah, kita sendiri atau orang lain, Ustazah? Kamu sayang sama orang lain, itu namanya kamu tersambungkan. Kan begitu? Apakah kamu tersambungkan sama saya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Gitu. Tapi saya sendiri dengan saya memutuskan mengajar di sini, saya berusaha menyambungkan diri saya kepada semua yang hadir di tempat ini. Kan begitu? Saya berharap syafaat dari teman-teman semuanya. Saya berharap semua yang hadir bisa menjadi saksi saya di hari akhirat nanti. Kan begitu tuh? Itu namanya sambungan, teman-teman saya sekalian. Namanya sambungan. Ketika ayah kita bilang angkah tuka wa zawwajtuka, kan begitu ya? Bimahar kada wa kada. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulanah bintu Fulan, dengan mahar sekian, tunai. Teman-teman saya sekalian, itu kita menjadi tersambungkan sama suami kita dengan adanya akad. Dengan teman-teman hadir di tempat ini, teman-temannya tersambungkan sama saya sebagai yang mengajar di tempat ini. Dengan kita baca Ad-Diya Ulame, kita sudah tersambungkan dengan Habib Umar bin Hafid karena kita membaca maulid yang ditulis sama beliau. Tapi itu tuh perantara, saudaraku sekalian, tuh namanya perantara. Dudukmu di majelis namanya perantara, kan begitu ya? Bacamu kitab maulid namanya perantara. Sama dengan kamu baca sholawat namanya perantara. Kan begitu? Saudara sekalian saya muliakan. Selebihnya sambungannya urusan hati. Suami sama istri dengan angkah tuka wa zawwajtuka tersambungkan. Tapi sambungan yang sebenarnya adanya sama hati. Kan begitu? Saling sayang apa enggak? Saling cinta apa enggak? Dengan adanya pernikahan angkah tuha qabiltu nikahaha tadi itu, akad itu memperkenankan kamu menyayangi suamimu, mencintai suamimu dengan cara yang benar. Maksudnya halal kamu cintai suamimu, halal kamu sayangi suamimu karena dia adalah suami kamu. Itu adalah sarananya teman-teman sekalian. Sambungannya urusannya sama hati. Apakah kamu tersambungkan sama Nabi Muhammad? Hati kamu yang tahu. Seperti apa perasaan kamu sama beliau? Kebayang saat kamu sebut nama Nabi Muhammad, apakah sama di saat nama nabi-nabi yang lain disebut? Sama aja Ustazah. Oh, berarti kamu belum tersambung. Misalnya gitu ya. Apalagi kalau gini, apakah sama perasaan hatimu ketika diceritakan tentang Nabi Muhammad atau ketika diceritakan tentang seorang pejabat misalnya? Saya kok lebih senengan dengar tentang pejabat. Nah, tuh hati-hati. Kamu tersambung sama pejabat tapi tidak tersambung sama Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Sambungan itu urusannya hati. Siapa yang bisa menyambungkan? Dirimu sendiri dengan perantaraan tadi itu. Perantaraan sholawat, perantaraan hadir di majelis ilmu, perantaraan baca sejarahnya Nabi, perantara mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, perantara mendengarkan cerita dari guru-guru kita. Gitu ya. Itu perantara aja. Guru-guru kita semuanya adalah perantara, bukan dia yang menyambungkan. Yang menyambungkan adalah hatimu sendiri. Gitu. Biar kata punya gurunya udah sama Nabi deketnya kayak gimana, kalau kamu nggak pernah berusaha untuk menyambungkan dirimu sama Nabi, ya percuma aja. Tapi memang adanya perantara guru-guru kita akan memudahkan kita untuk tersambung dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustazah, apa hukumnya jika kita ditugaskan sebagai panitia penjualan tiket yang berhadiah undian? Tiket tersebut tersedia 30.000 lembar, sedangkan hadiahnya hanya ratusan item. Dan bagaimana juga hukumnya di dalam setiap penjualan tiket diberi keuntungan 100%? Tiketnya tiket apa?
Kalau tiketnya atau undiannya nggak ada apa-apanya, cuman kertas gitu aja tiket, yang nggak dapat apa-apa, ya udah gitu loh. Hadiahnya dapatnya 30.000 gitu. Kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kamu berarti judi. Seperti yang tadi saya sampaikan, betul nggak? Gitu ya. Walaupun cuma 30.000 gitu. Tapi kalau ada barangnya, apaan? Sendal jepit 30.000, memang wajar, betul nggak? Sendal jepit 30.000 wajar nggak sih? Wajar kan? Nggak tahu harga sendal jepit, saya nggak pernah beli sendal jepit, maaf. Oh pernah nih. Assalamualaikum Ustazah, dirahmati Allah. Ustazah mohon pencerahannya, bagaimana cara kita agar bisa bersyukur dari hati dan tidak hanya di mulut saja? Kenapa susah sekali setiap kali mau bersyukur melihat orang lain selalu ada bisikan orang itu enak banget, jadi akhirnya hati merasa sangat menderita, padahal juga bisa tahu kalau nikmat Allah banyak yang harus kita syukuri. Apa yang harus kita lakukan biar hati kita hudur adanya Allah agar tidak di mulut saja? Ya hadirkan Allahnya dalam hati dengan bilang bahwa yang Allah kasih sama kita dibandingkan dengan dosa-dosa kita itu gedenya luar biasa. Jangan ngelihat orang lain ibadahnya mungkin juga lebih daripada kita, makanya dikasih sama Allahnya juga lebih. Dan kita nggak tahu aja yang kita nggak tahu. Maksudnya urusan-urusan, mungkin dia dikasih sakit juga, mungkin dia dikasih apa juga. Kamu suka menilai nikmat itu hanya urusan dunia sih, makanya jadi susah syukurnya. Tapi kalau kamu melihat nikmat itu adanya pada hadir di majelis ilmu, nikmat mendapatkan ilmu, dan kamu bisa ngelihat bahwa diri kamu sudah begitu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya mengenai rambut dan kuku kita ketika sedang dalam keadaan haid. Apakah boleh dipotong dan disisir? Jadi kalau lagi haid nggak sisiran? Ini serius ya, pertanyaan serius. Jadi kalau lagi haid nggak pernah sisiran? Ya Allah. Jadi kalau nifas 40 hari kamu nggak sisiran gitu? Kesian suaminya. Tiba-tiba suaminya gitu ya, lagi tidur. Ih, ada apaan tuh dari kepala kamu? Keluar kecoa. Ya Allah. Silahkan teman-teman sekalian sisiran, keramasan, lagi dalam keadaan haid nggak jadi masalah. Rambut yang rontok ya udah ma'assalamah fi amanillah, dadahin. Nah kenapa misal rambut rontok nggak boleh? Nggak apa-apa, diikhlasin aja kalau ada yang rontok, nggak jadi masalah. Katanya nanti dikembalikan Ustazah. Enggak, maksudnya jangan sengaja potong rambut gitu kan. Kalau dalam keadaan haid atau nifas kan masih bisa cari waktu yang lain. Tapi kalau untuk keramasan, untuk sisiran nggak jadi soal. Kamu nggak dalam keadaan ihram. Yang ihram doang tuh yang nggak boleh ada rambut rontok ya. Ihram kan sebentaran doang, cuma beberapa jam. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya tentang ta'aruf. Ta'aruf seperti apa yang diperbolehkan? Ta'aruf yang diperbolehkan adalah ketika seorang laki-laki sudah berniat untuk menikah denganmu, dia kemudian datang ke ayahmu, dia kemudian diperbolehkan untuk melihatmu, memandang wajah sama tangan sampai ke pergelangan, kagak boleh yang lain-lain. Jelas? Ustazah kalau itu masih sama yang lain-lain juga semuanya kan melihat. Ya, tapi ini lihat yang diperbolehkan. Yang lain itu kan lihat, tapi kan sebenarnya nggak boleh. Laki-laki ngeliatin tangan kamu, ngeliatin muka kamu, aslinya sebenarnya boleh apa nggak boleh? Nggak boleh kan? Nah kalau yang ini boleh gitu. Ada laki-laki ngeliatin muka kamu, ngeliatin alisnya kayak gimana, hidungnya kayak gimana. Itu boleh kalau dia berniat untuk menikahimu. Ngelihat doang, nggak boleh nyentuh. Menyentuh berarti membeli. Nggak bisa gitu ya. Cuma gitu doang tuh, boleh cuma ngeliat tuh. Dan yang dilihat juga langsung ya, langsung, nggak bisa live streaming, nggak bisa. Langsung, nggak bisa video call maksudnya. Lihat tuh muka sama tangan doang. Bukan berarti kemudian boleh nggak buka rambutnya dikit, nggak boleh. Boleh nggak lehernya saya pengen tahu gitu, nggak boleh. Boleh nggak kakinya saya mau tahu ada ininya apa enggak. Skrupnya banyak apa enggak. Assalamualaikum Ustazah, minta pendapatnya Ustazah, bagaimana ya untuk menolak foto kita diupload di media sosial? Aku udah nggak mau difoto lagi tanpa menyakiti orang lain.
nggak ada yang tersakiti kok. Tenang aja, kok sampai segitunya kamu takut nyakitin orang lain. Kamu tinggal bilang aja, jangan upload ya foto saya, titik. Ibu-ibu, kalau saya bilang sama ibu-ibu ini, ibu-ibu tolong ya, jangan ada yang foto saya, amanat ya. Saya nggak mau muka saya dilihat sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ibu-ibu tersakiti nggak kalau saya ngomong gitu? Ada yang, saya sakit hati Ustazah, kayak gitu. Nggak ada. Jadi ngomong baik-baik, nggak ada yang tersakiti, tenang aja. Sampai segitunya kamu pikir kalau kamu nggak mau muka kamu nih ada yang tersakiti? Ya Allah, nggak ada sekalian. Bilang aja gitu. Teman atau saudara saya malah bilang saya lebay dan sok cantik. Ngomongnya kamu gimana? Kalau kamu ngomongnya yang sorry ya, jangan taruh foto saya. Jangan taruh foto saya di Instagram. Sorry ya, awas ya. Kalau kayak begitu teman-teman yang lebay banget sih kamu gitu. Padahal suami saya juga nggak suka kalau saya suka foto-foto. Ya itu kan kayak gitu. Kamu bilang aja. Nggak usah ya pasang foto sama suami saya dimarahin. Saya juga nggak ngerti. Padahal saya cakep-cakep juga kagak gitu ya. Sehingga sekalian, saya tahu saya nggak cantik, tapi saya tetap nggak mau foto saya ada di media sosial, kan begitu, gitu ya. Alasannya kenapa ya? Lo pengen lebih menjaga diri aja, gitu. Assalamualaikum Ustazah yang cantik, ada yang bilang cantik. Ustazah, saya mau tanya, apa pendapat Ustazah mengenai liqa? Saat ini saya sudah 1,5 tahun mengikuti liqa, tapi murabbinya berbeda madhab dengan saya. Apakah saya harus tetap liqa atau tidak? Tidak usah. Apalagi kalau murabbinya laki-laki. Liqa itu kan, liqa itu artinya pertemuan. Pertemuan biasanya majelisnya yang biasa disebut liqa, majelisnya itu kecil, tertentu, saling kenal satu sama lain, gitu ya. Dengan satu orang murabbi yang biasanya laki-laki, mohon maaf. Kemudian dengan anak, maksudnya perempuan nih dalam liqa tersebut yang dikit orangnya. Si murabbinya kenal sama semua muka-mukanya, tahu sama semua keadaannya. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya tuh sampai suka kegelian sendiri gitu. Ada yang murabbinya kemudian mewajibkan untuk baca Quran, begitu ya. Nanti tuh yang lagi baca Qurannya tuh suka bilang sama murabbinya gitu, maaf murabbi, saya murabbi yang ngomongnya ya. Maaf Ustadz, saya hari ini nggak bisa baca gitu kan. Saya soalnya lagi halangan. Sampai saya pernah gitu ya dengar orang laki-laki bilang, ya Allah, gara-gara saya nih pegang grup liqa yang mewajibkan apa namanya baca Quran, setoran Quran gitu. Saya sampai tahu jadwal mensnya semua. Malu kan? Kamu nggak berasa malu gitu? Malu teman-teman sekalian. Ya Allah, suami kita belum tentu tahu jadwal mens kita. Udahlah, hindari fitnah. Saddan lil bab. Kalau menurut saya nih, saddan lil bab, tutup pintu. Teman-teman sekalian, ngaji yang kayak begini hasilnya lebih banyak kok daripada liqa yang begitu. Coba rasain sendiri, betul nggak? Nggak ada fitnah, nggak ada perasaan nggak enak. Yang mau hadir nggak ada tuh yang ngaca-ngaca dulu depan rumah. Saya pakai baju yang ini apa yang itu ya? Soalnya saya nggak enak dilihat Ustazah Halimah pakai baju yang ini mulu. Saya nggak lihat. Nggak tahu, nggak hafal baju kamu. Tapi kalau liqa sama murabbi, apalagi murabbinya laki-laki, bisa jadi apal. Saya bajunya ini mulu, aduh nggak enak nih saya, gitu. Nah tuh kalau udah yang ada perasaan kayak begitu, nggak usah hadir. Nutup pintu itu lebih aman dari fitnah ya. Menutup pintu dari fitnah jauh lebih aman. Setan masuknya pinter, teman-teman sekalian. Pinter bener setan masuknya. Assalamualaikum Ustazah, saya bekerja di perusahaan asuransi umum. Namun untuk saat ini saya di divisi syariahnya. Mohon pendapat Ustazah tentang asuransi umum atau syariat menurut Islam, karena yang saya dengar katanya riba. Mohon pencerahannya Ustazah, terima kasih. Syubhat. Asuransi secara umum hukumnya adalah syubhat. Sehingga sekalian, apa itu syubhat? Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang mengharamkan.
Saya pernah bertanya mengenai asuransi ini kepada dua ulama besar dunia. Saya pernah bertanya kepada Habib Hasan Baharun Bondowoso, almarhum. Beliau udah meninggal dunia. Beliau, teman-teman sekalian, pakar ahli hadis terkemuka di Indonesia. Kalau ada pertemuan ulama di seluruh dunia, itu Indonesia mengirimkan beliau sebagai ulamanya. Ini ulama beneran ulama. Maksud saya, ya gimana nih ya? Ulama beneran, beliau ahli, pakar, begini begitu segala macam. Saya dulu semasa beliau hidup, kalau saya datang ke kota tersebut, saya akan duduk bersama beliau. Ada istrinya tentu saja, saya akan berguru sama beliau, saya akan bertanya. Saya sudah siapkan kertas, saya akan tanya sama beliau. Sebagai ulama di negara di mana saya tinggal. Karena kita tuh kalau dengerin pendapat-pendapat, kadang-kadang perlu referensi ulama-ulama lokal yang lebih mengerti tentang kondisi negeri kita. Saya tanya sama beliau, apa hukumnya ini Ustadz, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Beliau jawabnya, teman-teman sekalian, ulama tuh kalau jawab itu nggak sama kayak kalau teman-teman nanyanya sama ulama-ulama kayak begituan, kadang suka bingung sama jawabannya. Jadi sebenarnya gimana nih hukumnya? Gitu. Beliau mengatakan, beliau bilangnya gitu ya, buniyatil muamalah anit taradi. Gitu doang. Saya udah ngerti jawabannya. Karena kan belajarnya udah cukup lama. Oh, ya khair Ustaz. Udah gitu doang. Muamalah itu dibangun dengan rasa saling ridho. Gitu. Itu dasar hukum dalam muamalah. Artinya, orang kalau asuransi itu kan udah ada saling ridho. Kamu ridho, kamu bayar sekian. Kan begitu ya? Dia ridho juga bahwa akan mengeluarkan sekian. Saling sepakat. Nah, saling sepakat itu yang membuat hukumnya asuransi menjadi mubah, menjadi diperbolehkan. Katanya Ustadz Hasan Baharun. Saya tanya kemudian kepada Habib Zain bin Smith, mufti madhab Syafi'i di Saudi Arabia. Tingkat ilmu beliau yang sudah membuat beliau menulis banyak dari kitab-kitab fikih dan dijadikan sebagai rujukan di pondok-pondok pesantren di zaman sekarang. Yang paling mudahnya dalam membaca At-Taqrirat As-Sadidah. Teman-teman sekalian, itu kitab karangan beliau. Coba tuh ya, udah nulis kitab fikih kayak apaan ilmunya. Saudara sekalian, saya nanya sama beliau, Habib, hukum asuransi. Apa kata Habib Zain? Nahar Rasul an bai'il ghurur. Itu hadis. Hadisnya para sahabat mengatakan Nabi Muhammad melarang kami semua dari semua jenis transaksi yang tidak jelas. Dalam asuransi ada ketidakjelasan, ada ketidaksamaan. Kamu ngeluarinnya berapa, kamu dapatnya berapa. Kan begitu? Tiap bulan kamu bayar segitu. Kalau mobil kamu nggak kenapa-napa, duitnya hilang. Kalau mobil kamu kemudian kecelakaan, kamu dapat ganti lebih daripada yang kamu bayarkan. Namanya ghurur, namanya ada ketidakjelasan, teman-teman sekalian. Beliau mengatakan, nahar Rasul an bai'il ghurur. Nabi Muhammad melarang kita untuk bertransaksi yang tidak jelas. Maka kalau saya ditanya hukumnya asuransi, maka hukumnya ada yang mengatakan halal, syubhat. Maka kalau kamu nggak wajib asuransi, nggak usah asuransi. Kalau kamu nggak wajib asuransi, nggak harus asuransi, nggak perlu asuransi. Tapi kalau kemudian kamu di perusahaannya mewajibkan aja asuransi, kan begitu ya? Ya kamu memang wajib bayar asuransi, yaudah kamu bayarin aja, emang harus. Toh ada juga ya ulama yang memperbolehkan. Kalau kemudian satu hari kamu dapat uang asuransi, pakai halal, karena menurut pendapat ulama yang memperbolehkan. Gitu loh teman-teman saya sekalian. Jelas ya? Tapi kalau kemudian ditanya, Ustazah, saya bekerja di asuransi, maka kamu bekerja pada ranah syubhat. Faman ittaqat syubhat faqad istabra lidini. Siapa yang khawatir, takut terhadap yang syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Maka jauh lebih aman untuk kamu mencari pekerjaan yang jelas halalnya saja. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah ketika berdoa boleh memejamkan mata? Boleh, nggak apa-apa. Mau pejemin mata kayak mau apa kayak. Apa hukumnya? Boleh, nggak apa-apa, bebas.
Saudariku sekalian, sesuatu itu kalau nggak ada larangannya berarti boleh. Kamu tuh aneh-aneh ya. Mau makan McDonald nggak ada yang nanya, tapi mau doa pejem mata pakai tanya. Mau rayain ulang tahun diri sendiri, anaknya sendiri nggak pakai nanya mau Ustaz. Giliran mau ngerayain ulang tahunnya Nabi, nanyain maulidnya Nabi, pakai nanya hukumnya. Kenapa jadi begitu? Ada yang aneh dalam pikiranmu ini ya. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, bebas. Mau pejem kek, mau melek kek, mau melotot boleh. Yang senyamannya aja, yang seenaknya aja. Kalau kamu ngerasa pejemin mata jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, silahkan. Mana yang lebih bagus, yang lebih nyaman bagi dirimu, bagi perasaanmu, kecuali di saat sholat. Kalau lagi sholat, hukumnya pejem mata makruh, kecuali jika kamu lebih merasa khusyuk di saat pejem mata, maka silahkan pejam matamu. Bahkan pejem mata hukumnya wajib ketika kamu lagi sholat, di depan kamu ada TV lagi nyala. Bagaimana ketika seseorang itu sangatlah alim, namun ketika ia sendiri melakukan dosa maksiat, beberapa jam kemudian ia menyesali perbuatannya tersebut, lalu bertobat lagi, lalu berbuat dosa lagi, lalu bertobat lagi, lalu dosa lagi, lalu tobat lagi, lalu dosa. Apa hukumnya Ustazah? Emang kita mah gitu. Semua dari kita begitu. Nabi udah bilang kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua dari kalian adalah pendosa. Sebaik-baik pendosa adalah yang selalu Teman-teman sekalian, dari dosa-dosa besar kita kerjakan, kita taubatin. Apakah sesudah kita bertaubat kita nggak lagi melakukan dosa? Kita masih akan berbuat dosa-dosa kecil. Kan begitu? Dosa-dosa yang kecil pun kamu taubatin. Habis itu kemudian sudahkah habis itu kamu nggak lagi berbuat perbuatan dosa? Masih. Kamu akan berbuat perbuatan dosa-dosa yang kecil-kecil lagi, tapi nggak sesering yang dulu. Gitu. Terus saja kamu taubatin, sampai kamu menjadi seseorang yang terjaga. Sehingga para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak berbuat dosa, teman-teman saya sekalian, tapi mereka merasa berbuat dosa. Ini beda nih. Beda. Berbuat dosa dengan merasa berbuat dosa itu beda. Jadi ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, saya kalau ingat dosa-dosa saya sampai nggak sadar bahwa api sedang melahap rumah saya. Kan begitu? Teman-teman saya sekalian, dosanya gede banget dong, sampai kebakaran nggak berasa? Nggak ada, dosanya nggak ada, teman-teman saya sekalian. Tapi merasa berbuat dosa. Itu ya, berdosa perbuatannya orang nggak baik, tapi merasa berbuat dosa adalah perbuatan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. I'tiraf namanya. Rabbana dzalamna anfusana. Gitu. Kami telah zalim terhadap diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, apakah orang yang di dunia banyak dosanya dan dia umat Nabi Muhammad SAW setelah diberi ganjaran, maksudnya setelah diberi ganjaran maksudnya masuk neraka gitu, tetap akan masuk surga? Iya. Teman-teman saya sekalian, ini saya kasih tahu ya. Kalau kamu mati bawa dosa, kalau kamu mengerjakan dosa, maka dosamu tersebut itu harus dibakar. Kamu kalau udah mengerjakan dosa kamu harus dibakar. Dibakar dengan apa? Dibakar dengan air mata panas taubatmu di dunia, atau dibakar dengan api neraka di hari akhirat nanti. Itu pilih salah satu. Mauan dibakar pakai api taubatmu di dunia, atau dibakar sama api neraka di akhirat? Apakah sesudah dibakar sama api taubat di dunia akan kehapus? Ya, insya Allah dengan izin Allah akan terhapus. Tandanya dihapus gimana? Nggak lagi ngerjain dosa yang sama. Teman-teman sekalian saya muliakan. Atau dibakar sama api neraka di akhirat. Apakah sesudah selesai dengan api neraka akan dimasukin ke dalam surga? Iya, kalau matimu husnul khotimah, kalau matimu bawa iman. Yang kita seremin
Dosa baridul kufur, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ngerjain dosa, terus dosa, terus dosa, terus dosa, terus dosa, iman dicabut dari dalam hatimu di saat matimu nanti. Ini yang kita seremin. Kalau udah iman kecabut dari dalam hati, nerakanya nggak pakai surga. Kayak kita minta sama Allah, mudah-mudahan deh biar dosa-dosa kita dihapusin sama api taubat aja. Assalamualaikum Ustazah, saya punya anak perempuan yang selalu diajak menginap di rumah temennya. Bagaimana Ustazah? Saya khawatir, kadang saya nggak tega. Mohon penjelasannya Ustazah. Kalau kadang-kadang sih nggak apa-apa, ya nggak? Namanya anak-anak kan, biar dia juga ngerti pergaulan, kan gitu ya. Kalau kamu udah iniin gitu kan, udah bekelin. Tapi kalau keseringan, kamu harus bertanya-tanya, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan rumahmu sampai anakmu nggak betah di rumahnya sendiri? Bilangin sama dia, nak, ini mama sekalian aja ya ngasih duitnya buat kamu ngontrak. Maksudnya kamu mesti ngobrol yang enak gitu sama anaknya, teman-teman saya sekalian. Jangan sampai kemudian anak itu udah jadi kayak anak tetangga atau jadi kayak anak orang gitu. Itu jangan sampai terjadi juga sama kita. Kita harus bertanya, kenapa kamu nggak jadi orang tua yang menyenangkan bagi anak-anakmu? Kamu jangan-jangan sibuk sendiri sih, sampai anaknya merasa kayaknya dia lebih nyaman di rumah tetangganya gitu. Assalamualaikum Ustazah yang cantik, saya mau bertanya Ustazah, mohon penjelasannya. Bagaimana orang yang rajin beribadah tetapi tidak open sama tetangga? Ya nggak usah open-open sama tetangga. Oh, bukan open. Maaf. Open. Saya bayanginnya udah buat itu manggang. Open. Teman-teman saya sekalian, nih ya, kamu tuh punya ilmu buat hisab diri sendiri, bukan buat hisab orang lain. Kalau kamu jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai kamu punya ibadah banyak gini gitu tapi sama tetangga jahat. Jangan sampai kayak begitu. Tapi kalau ada orang dia ibadahnya banyak, begitu kan ya? Kemudian dia juga suka jahatin tetangganya gitu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bu, saya sih mau nanya, kamu segitu nggak punya kerjaannya sampai suka tahu-tahuan keadaan tetangga? Saya terlalu sibuk untuk tahu tetangga saya itu udah bercerai apa belum. Saya terlalu sibuk untuk tahu keadaan tetangga, urusan privasi masing-masing. Saya terlalu sibuk untuk tahu bahwa tetangga saya lagi berantem sama suaminya, urusannya apaan. Saya nggak tahu urusan tetangga saya. Saya nggak tahu sih itu ada sekolahnya dulunya di mana, suaminya kenapa. Saya nggak cukup tahu. Kamu cukup tahu gitu? Ibu-ibu sih sekalian, kalau kamu ngerasa bahwa kamu tahu urusannya semua orang, kamu harusnya cari tahu nih. Ya ampun, segitu ngurusinnya saya urusan orang. Ini kira-kira urusan saya siapa yang ngurusin ya? Urusan saya dalam kubur, urusan saya di akhirat, urusan saya di hisab, kira-kira siapa yang ngurusin ya? Kok saya nggak punya waktu gitu buat urusin urusan saya sendiri, tapi urusan orang semuanya saya urusin. Jangan suka ngurusin urusan orang, belum tentu orang mau kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana hukum memajang foto gambar wali ulama di dalam kamar kos-kosan? Penjelasannya Ustazah, terima kasih, silahkan. Nggak jadi masalah teman-teman saya sekalian, asal jangan pajang suami orang. Takutnya bininya pas lagi lihat panas gitu ya. Ustazah, saya mau tanya, lebih baik berzikir atau bersolawat? Sama-sama bagus, jangan suka inian. Kamu tuh nanyanya gini loh, Ustazah bagusan mana, berzikir sama ghibah? Berzikir sama solawat sama-sama bagus. Kamu kerjakan zikir, kamu kerjakan solawat, kan gitu. Aneh-aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, itu sama aja kayak, Ustazah, enakan mana sih nasi sama mie? Tuh loh, sama tuh pertanyaannya kayak gitu tuh. Enakan mana Ustazah, makan mie goreng sama makan nasi goreng? Terserah seleramu.